Dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi pelanggar PSBB di Kota Bogor, Jawa Barat, kita bergabung bersama reporter Eril Reka serta juru kamera Ria Nurianingsi. Ya Eril, apakah benar saat ini sudah diberlakukan sanksi pidana bagi pelanggar PSBB di sana? Ya, Julita dan juga pemirsa, betul sekali bahwa memang untuk saat ini di PSBB tahap kedua atau lanjutan setelah kemarin di PSBB pertama selesai di tanggal 28 April 2020, Kota Bogor ini akan menerapkan sanksi pidana bagi warga atau masyarakat yang masih melanggar ketentuan dari PSBB tersebut. Dan hal tersebut ini memang disampaikan oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya, yang mengatakan bahwa hal tersebut ini juga sudah dikoordinasikan melalui rapat forum komunikasi pimpinan daerah, dan seluruh jajaran ini juga mengiyakan atau menyetujui bahwa seluruh atau masyarakat yang masih nakal atau melanggar aturan dari PSBB atau tidak mengindahkan dari protokol kesehatan ini akan dikenakan sanksi pidana. Dan Bima Arya mengatakan bahwa hal tersebut ini akan dilakukan dengan pendekatan koordinasi atau menggabungkan dua pendekatan, yaitu humanis dan juga yuridis, sehingga memang tidak semerta-merta Julita ini akan menerapkan atau mendapatkan sanksi pidana bagi mereka yang melanggar. Seperti contohnya di Pasar Gunung Batu, Kota Bogor, tempat saya saat ini melaporkan, Julita, bahwa memang masih terlihat banyak toko atau pedagang non sembako atau non bahan pokok yang masih berjualan atau membuka toko mereka, seperti toko perhiasan ataupun juga toko mainan anak-anak. Namun dikatakan bahwa informasi yang kami dapatkan juga bahwa mereka ini nantinya akan menyampaikan imbauannya terlebih dahulu. Namun imbauan tersebut ini lebih tegas dibandingkan imbauan PSBB di tahap pertama sebelumnya. Imbauan kali ini akan memastikan bahwa toko non sembako tersebut ini akan tutup pada hari ini juga. Dan nantinya apabila toko tersebut ini masih membandel atau akan membuka toko mereka pada sore hari ataupun juga pada besok, maka barulah nanti sanksi yang lebih tegas atau sanksi pidana ini akan diberikan bagi para pemilik toko. Bahkan tidak hanya itu saja, Julita, melainkan mereka juga akan mendapatkan sanksi lainnya, yaitu pencabutan izin toko mereka. Dan memang yang kami dapatkan juga informasi, di sini ada sejumlah Satpol PP dan juga beberapa polisi dan juga TNI yang dikatakan juga bahwa Wali Kota Bogor, Bima Arya, akan datang untuk hadir di sini untuk menyidak dan menyampaikan beberapa hal, terutama untuk penggunaan masker bagi para masyarakat yang belum menggunakan masker. Dan itu pun juga akan dilakukan pendataan bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker. Dan selama pemberitahuannya 3 kali pencatatan KTP dan ternyata mereka masih melanggar, barulah nanti juga sanksi yang lebih tegas akan dikenakan kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker tersebut. Dan kita masih menunggu juga kehadiran dari Wali Kota Bogor, Bima Arya, di tempat saat ini saya melaporkan, yang untuk menindaklanjuti bagi para toko-toko yang masih buka pada hari ini. Julita. Iya, sanksi pidana sudah mulai ditegakkan begitu ya. Tapi kalau masyarakat sendiri, apakah memang sudah mengetahui terkait dengan adanya sanksi pidana ini, Eril? Ya, Julita, tadi kami juga memang tadi sempat menanyakan ke sejumlah masyarakat atau warga yang berada di sini, terutama juga bagi para pedagang yang non sembako. Dan memang sebagian besar dari mereka, Julita, ini mengetahui bahwa terdapat sanksi yang cukup tegas, yaitu sanksi pidana yang dapat mereka dapatkan apabila masih melanggar protokol kesehatan tersebut ataupun masih membuka dagangan mereka. Namun memang mereka hanya berpikir bahwa penerapan ataupun juga sanksi tersebut ini masih sekedar imbauan ataupun juga sanksi ataupun mendapatkan teguran yang ringan seperti penggunaan masker ataupun lain sebagainya. Namun memang tidak sedikit juga, Julita, bahwa para pedagang ini yang memang lebih banyak merupakan pegawai, bukan pemilik langsung yang berjualan, mereka hanya melakukan ataupun juga mengikuti keinginan dari para atasan mereka atau pemilik toko, sehingga mereka ini hanya datang dan membuka toko mereka sesuai dengan keinginan ataupun juga yang disampaikan oleh
pemilik toko tersebut, sehingga mereka harus kembali berjualan dan membuka toko mereka pada hari ini. Sehingga memang yang diperlukan Julita dan juga pemirsa bahwa pemerintah Kota Bogor ini harus lebih tegas lagi dalam penerapan tersebut dan menutup toko-toko yang non sembako seperti toko perhiasan maupun juga toko mainan anak-anak yang sejauh pantauan kami memang ini cukup ramai didatangi oleh masyarakat dari pagi hari hingga siang hari ini. Julita. Baik Eril, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, itu dia laporan Eril Raga serta juru kamera Ria Nurianingsih dari Bogor, Jawa Barat.